591. Ningsi bergumam pelan, kamu melakukan sesuatu yang mirip dengan saya sekarang. Jadi, apakah kita bahkan sekarang? Lu Tingqiao memikirkannya, lalu dia mengangguk, baik, kita genap. Ningsi menghela nafas lega. Namun, sesuatu masih terasa aneh. Ini tidak benar, bagaimana ini bahkan? Dia adalah orang yang dirugikan. Terserah, dia adalah orang yang berguling. Kalau bukan karena itu, apa yang dilakukan Lu Tingqiao setelahnya tidak akan terjadi. Yah, bos, bisakah kamu bangun? Aku harus pergi dan membuat sarapan. Ningsi bertanya dengan lemah, mencoba melarikan diri. Lu Tingqiao tidak segera bertindak. Dia menatapnya ke matanya, menatap tajam. Ningsi tidak tahu bagaimana dia terlihat pada saat itu. Pipi gadis itu memerah menarik, bibirnya sedikit bengkak karena ciuman yang penuh gairah. Pijamannya kusut dan rambut hitam panjangnya yang hitam terurai di bantal berbulu seperti tinta. Lu Tingqiao mulai mempertanyakan bagaimana mungkin ia menahan niat liarnya selama ini. Lu Tingqiao, Ningsi bertanya dengan tidak pasti, merasa merinding oleh tatapan lasernya. Lu Tingqiao kembali ke dirinya yang biasa dan menopang dirinya. Ningsi menembak seperti kelinci. Dia dengan cepat menyajikan selai bergizi untuk sarapan, lalu mulai memanggil Lu Tingqiao dan roti kecil ke meja. Sanggul kecil itu terlihat sangat gembira hari ini. Wajahnya bersinar lebih terang dari biasanya dan dia makan lebih banyak daripada porsi biasanya. Beberapa saat yang lalu, Ningsi masih menyesal Lu Tingqiao menginap semalam setelah merenungkan betapa tidak pantasnya itu, tetapi dia berubah pikiran setelah melihat betapa bahagianya Little Treasure. Sanggul kecil selalu menjadi prioritas utama dalam hatinya dan tidak ada masalah selama dia bahagia. Setelah sarapan, Lu Tingqiao membaca koran di sofa ketika roti kecil itu duduk di sampingnya dan berkomunikasi dengannya melalui papan tulis sambil memegang buku dari Ningsi meskipun tidak mengerti isinya. Mereka berdua melukis potret hangat bersama di bawah matahari, memancarkan aura tenang yang membawa rasa cinta dan kekeluargaan kepada siapapun yang menonton mereka. Tiba-tiba, telepon Ningsi berdering. Ningsi melihat teleponnya dan terkejut melihat bahwa itu adalah panggilan kakeknya. Lu Tingqiao memperhatikan ada sesuatu yang salah, jadi dia bertanya, apa yang terjadi? Siapa yang menelepon? Ini kakekku. Ningsi mengerutkan kening. Apakah mereka tidak menyelesaikan semuanya tadi malam? Apakah kakek berubah pikiran? Ningsi mengunyah bibirnya dan mengangkat telepon dengan gugup. Halo, kakek. Xiaoxi, ada yang ingin kutanyakan padamu. Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Si penatua langsung bertanya kepadanya dengan nada aneh. Ningsi menjawab, apa maksudmu? Tidak ada yang luar biasa yang terjadi. Aku sedang berbicara tentang Si King. Ningsi punya firasat buruk ketika dia mendengar nama itu. Mungkinkah Si King telah melanggar janjinya dan mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak? Tidak mungkin, dia tidak terlihat seperti seseorang yang akan mengingkari janji. Kakek, apa yang terjadi pada Tuan? Aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Penatua itu terdengar sangat marah ketika dia memaki dia, kamu tidak. Lalu, bisakah kamu menjelaskan kepadaku mengapa dia memutuskan untuk menjadi seorang beku setelah bertemu denganmu kemarin? Apa yang kakek katakan? Ningsi terkejut dan dia hampir menjatuhkan telepon. Kakek, apa yang kamu bicarakan? Menjadi seorang biarawan. 592. Si King akan menjadi seorang biarawan. Kakek, apakah Anda yakin? Apakah Anda menarik kaki saya? Ningsi memeriksa, tidak percaya apa yang dikatakan sesepuh itu. Lu Tingqiao mengerutkan kening tak percaya ketika dia mendengarkan percakapan Ningsi dengan kakeknya. Dia berpikir bahwa masalah dengan Si King telah diselesaikan tadi malam. Bagaimana di dunia ini bisa terjadi? Penatua itu marah, kenapa aku harus membodohimu di saat seperti ini? Pemuda dari keluarga Si itu sudah ada di kuil. Dia akan mencukur rambutnya sore ini. Bagian mana dari ini yang terdengar seperti lelucon? Ningsi bingung dan dia tergagap. Ini, tidak mungkin. Mungkinkah ada alasan lain? Mengapa Anda berpikir bahwa itu karena saya? Apalagi itu, dia bertingkah baik-baik saja sebelum dia pergi,
Tetapi tiba-tiba dia mengatakan kepada keluarganya bahwa dia ingin menjadi seorang beku setelah makan malam denganmu. Kamu adalah tersangka terbesar. Sang penatua melanjutkan, Xiao Xi, tolong pikirkan tentang apa yang terjadi semalam. Menjadi seorang biarawan bukanlah masalah sepele. Jika ini berhubungan dengan Anda, bagaimana saya bisa menghadapi penatua Xi pada tingkat ini? Ningxi tiba-tiba merasa bersalah. Sebenarnya, cukup banyak yang terjadi semalam. Apakah dia berusaha terlalu keras untuk menyampaikan pesannya dengan jelas kepadanya? Bagaimanapun juga, itu tidak akan mencapai titik bahwa ia akan memutuskan untuk menjadi seorang beku segera. Kakek, kamu di mana sekarang? Dia bertanya, mendengar nyanyian di latar belakang. Aku di kuil Fahua sekarang. Kakek dan orang tua si King juga ada di sini. Xiao Xi, tolong datanglah karena aku tidak bisa menjelaskan semuanya kepadamu melalui telepon dengan jelas. Baiklah, aku akan ke sana. Setelah dia menutup telepon, Ningxi menatap Lu Tingqiao dengan khawatir. Serangan iblis benar-benar mengemas kekuatan penghancur yang hebat. Si King akan menjadi seorang biarawan. Ningxi mengangguk dan berdiri untuk pergi. Ya, dan sepertinya itu karena aku. Aku harus pergi ke kuil Fahua sekaligus. Aku akan pergi bersamamu. Lupakan, bagaimana jika dia melakukan sesuatu yang lebih gila setelah dia melihatmu? Ningxi berkata dengan getir. Aku akan mengirimmu ke pintu masuk kuil. Tapi kamu akan terlambat kerja. Tidak banyak yang terjadi di pagi hari. Hanya pertemuan yang bisa membuat Jingli hadir atas nama saya sebagai gantinya. Lu Tingqiao sudah memanggil Lu Jingli saat dia mengatakan ini. Suara ceria Lu Jingli menjawab telepon, halo, bro. Ada apa pagi-pagi begini? Oh, apakah ada yang terjadi? Hehe. Aku tidak bisa menghadiri pertemuan nanti. Silakan hadir sebagai gantinya, kata Lu Tingqiao dengan tenang. Kebahagiaan Lu Jingli tiba-tiba mengempis. Ah, tidak bisakah kamu pergi? Apa yang terjadi semalam? Apakah kamu dan Xiao Xi? Si King akan menjadi seorang biarawan sekarang dan aku harus pergi ke kuil Fahua dengan Ningxi. Balasan Lu Tingqiao menghentikan imajinasi liar Lu Jingli di jalurnya. Apa? Lu Jingli kaget, menjadi seorang biarawan. Apakah kamu bercanda? Lu Jingli masih tidak percaya apa yang baru saja dia dengar. Perkembangan terakhir ini adalah fantasi gosip. Yang paling penting, bagaimana dia bisa ditinggalkan di saat yang begitu penting. Dia dengan cepat menelepon manajernya dan meminta dia mengadakan pertemuan, kemudian dia pergi ke Fahua Temple. 593. Di kuil Fahua. Lu Tingqiao menunggu di mobil dengan Little Treasure, sementara Ningxi bergegas ke kakeknya. Dia menghindari kerumunan pagi dan berjalan langsung ke halaman belakang kuil, lalu dia melihat siluet yang akrab berdiri bersama pasangan setengah baya. Mereka harus menjadi orang tua si King, pikirnya dalam hati. Kakek. Xiao Xi, kemarilah. Ning Ziyuan dengan cepat memanggil cucunya. Kakek Xi, Paman, Bibi, Ningxi menyapa mereka, merasa khawatir. 3 anggota keluarga Xi menyambutnya dengan hangat. Ibu Xi bahkan memegang tangan Ningxi seolah-olah dia adalah penyelamat mereka. Dia berkata, apakah kamu Xiao Xi? Kamu terlihat seperti anak yang sangat patuh dan berbakti. Si King telah memberitahu kami semua tentang kamu setelah kamu kembali. Ningxi terkejut dengan pujian yang datang dari ibunya karena dia mengharapkan omelan yang baik sebagai gantinya. Tolong jangan takut, sayangku. Kakekmu bereaksi berlebihan melalui telepon sekarang. Kita semua tahu bahwa masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Si King mengatakan kepada kami tadi malam bahwa dia merasa kalian berdua lebih cocok sebagai teman. Dengan deru internal yang sangat besar, Ningxi merasa lega dan bersalah pada saat yang sama. Dia curiga bahwa si King telah menumpahkan kacang tentang kesepakatan mereka, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa dan bahkan malah memujinya. Sial, dia berharap bahwa dia hanyalah playboy kaya karena dia bisa menangani mereka dengan lebih baik tetapi... Ibu Xi terus memegangi tangannya ketika dia berkata dengan mata merah berkaca-kaca, kami tidak bermaksud merepotkanmu di sini. Hanya saja kami telah memikirkan semua yang kami bisa, tetapi kami masih tidak mengerti mengapa ia memutuskan untuk menjadi seorang beku, jadi kami meminta Anda untuk datang ke sini sebagai harapan terakhir kami. Dari nadanya tadi malam,
saya dapat melihat bahwa dia benar-benar membawa obor untuk Anda, jadi saya pikir dia mungkin hanya mendengarkan Anda. Tolong bujuk Si King untuk saya. Penatua Si berbicara, beruang obor. Saya bertaruh bocah itu telah jatuh cinta pada Xiao Si, bukan hanya mengaguminya. Dia menolak saya ketika saya pertama kali mengatakan kepadanya bahwa saya telah mengatur kencan buta untuknya, tetapi sikapnya mengambil belok 180 derajat ketika dia tahu itu Xiao Si. Aku menjebaknya. Lalu, mengapa dia mengatakan Xiao Si bukan tipenya dan bahwa mereka lebih cocok sebagai teman? Ibu Si bertanya dengan bingung. Pastor Si menyuarakan pikirannya, putra kami adalah orang yang pasif. Dia tidak pernah bersaing dengan siapapun. Apalagi, dia sudah belajar tentang agama Buddha sejak dia masih muda, membuatnya semakin tidak kompetitif. Aku yakin dia menyadari bahwa Xiao Si memiliki tidak ada perasaan khusus untuknya, jadi dia memilih untuk menyembunyikan perasaannya yang sebenarnya di dalam. Para tetua mulai membuat asumsi mereka sendiri tanpa menunggu penjelasan Ning Si. Mother Si setuju dengan analisis Pastor Si, Qingqing mungkin akan menggunakan solusi ini setelah semua itu terdengar masuk akal. Pastor Si berkata, suaranya cemas, aku khawatir ini akan terjadi suatu hari sejak dia terobsesi belajar agama Buddha. Seharusnya aku menghentikannya lebih awal selagi aku bisa. 594. Ketika Penatua Si akan memberi kuliah kepada putranya tentang kata-katanya yang tidak pantas tentang agama Buddha, dia berhenti ketika dia memikirkan situasi cucunya saat ini. Meskipun menjadi penganut agama Buddha, ia masih tidak dapat menerima cucunya menjadi seorang biksu. Dari percakapan antara orang tuanya dan kakeknya, Ning Si mengetahui mengapa Si King adalah orang yang baik. Mereka semua adalah orang-orang yang baik hati, menghiburnya alih-alih menyalahkannya atau memarahinya segera, itulah yang dia harapkan. Ini membuat Ning Si merasa lebih bersalah. Itu tidak akan cocok dengannya jika dia adalah alasan sebenarnya Si King memutuskan untuk menjadi seorang biarawan. Dia ragu sebelumnya, tetapi dari percakapan mereka sebelumnya dan bagaimana mereka tidak bisa memikirkan alasan lain untuk keputusan tiba-tiba, maka itu mungkin hanya bermuara pada insiden tadi malam. Yah, karena aku sudah di sini, aku tidak punya kepercayaan diri tapi aku akan mencoba yang terbaik, oke. Ning Si memberitahu mereka. Ibu Si sangat berterima kasih dan dia meremas tangan Ning Si. Itu bagus, Xiao Si. Terima kasih. Ekspresi Pastor Si melembut. Kamu tidak perlu terlalu memaksakan dirimu. Keputusannya toh tidak berhubungan denganmu, tetapi cobalah saja. Mereka berusaha menyembunyikan kekhawatiran mereka ketika menghibur Ning Si karena dia sekarang satu-satunya harapan mereka yang tersisa. Ning Si menarik napas dalam-dalam dan berjalan menuju ruangan tempat Si King berada. Ning Ziyuan bergumam, mari kita berharap Xiao Si benar-benar dapat membujuk Si King. Dia sebenarnya tidak percaya diri sama sekali. Si King tampak sangat bertekad dan mungkin tidak ada yang bisa mencegahnya bahkan jika alasannya untuk menjadi biksu terkait dengan Ning Si. Ning Si akhirnya mencapai kamar. Mengikuti jejak kerikil hijau berlumut, ada halaman yang tenang di mana bunga-bunga mekar di antara tanaman bambu yang subur dan zen, tampaknya energi dinamis lembut mengalir di sekitar. Pintu kamar terbuka dan tirai berhembus angin. Udara hening tetapi tidak menyesakkan, seolah-olah itu adalah dunia yang berbeda dibandingkan dengan di luar. Ning Si pergi ke pintu masuk dan sedikit ragu, lalu dia mengangkat tirai. Melalui jendela, Si King duduk diam-diam di belakang layar yang penuh dengan kitab Buddha dengan tulisan suci di tangannya. Dia jelas sangat fokus untuk melewatinya. Meskipun mengenakan setelan jas, ia sudah mengilhami karakter seorang biarawan. Ning Si menyadari bahwa dia benar-benar merasa takut pada versi Si King ini. Baru satu malam, bagaimana dia tiba-tiba berubah menjadi orang yang begitu berbeda. Dia adalah pria yang bersih sebelumnya tetapi seorang yang duniawi. Si King sebelum Ning Si sekarang tampak seolah-olah dia telah kehilangan semua keinginan duniawinya. Ning Si mengalami sakit kepala yang berdenyut-denyut. Situasi Si King jauh lebih kotor daripada yang dia pikirkan. Dia tidak bisa mundur sekarang. Dia harus bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan dan orang-orang di luar menunggunya. 595, ya Dewa, bisakah Anda berbicara seperti orang normal?
Ningsi menarik napas dalam-dalam lalu berjalan ke arahnya. Si King menutup tulisan suci yang dipegangnya dan mendongak ketika dia mendengar beberapa langkah kaki. Mata si King tenang, dia tidak bereaksi banyak bahkan setelah dia melihat siapa yang masuk. Benefactress Ning. Ningsi merasa sangat tak berdaya melawannya. Dia begitu bertekad, bahkan menggunakan dermawan untuk mengatasinya sekarang. Ningsi menjepit ruang di antara alisnya, duduk tepat di seberang si King saat dia melepaskan desah panjang. Kak, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu tiba-tiba memutuskan untuk menjadi seorang biarawan? Saya membuat keputusan ini setelah pertimbangan yang cukup lama. Jika Anda, Benefactress Ning, ada di sini untuk membujuk saya, Anda dapat pergi sekarang. Apakah itu karena aku? Ningsi bertanya langsung. Itu semua keputusanku, tidak ada hubungannya dengan siapapun. Ningsi menarik napas dalam-dalam dan menyelidiki lebih jauh, bolehkah saya tahu mengapa? Bahkan jika itu karena apa yang terjadi semalam ketika Anda mengetahui bahwa ada orang lain yang saya sukai, Anda tidak perlu pergi sejauh ini. Ini adalah terlalu tidak masuk akal. Semuanya hanya sesaat, saat surga, momen neraka, momen kehidupan, momen kematian. Ningsi hampir menangis. Ya dewa, bisakah kamu berbicara seperti orang normal? Dia benar-benar merasa takut. Benefactress Ning, jika kamu merasa bersalah, kamu tidak harus melakukannya karena itu benar-benar keputusanku sendiri, jawab si King. Bagaimana dengan orang tuamu dan kakekmu? Apakah kamu tidak peduli lagi dengan mereka? Mereka telah bersama kamu selama bertahun-tahun dan sekarang kamu tiba-tiba saja memutuskan untuk menjadi seorang biarawan dan meninggalkan mereka. Ini nasibku. Mereka masih memiliki siksuan. Ningsi ingat dia menyebutkan bahwa dia punya adik laki-laki. Dia benar-benar telah memikirkan semuanya dengan baik dan sepenuhnya bertekad untuk menjadi seorang biarawan. Tuanku, Tuan Si, Qingqing. Bisakah Anda memikirkannya lagi? Menjadi seorang beku bukanlah masalah sepele. 3 hari, tunggu 3 hari lagi untuk memikirkannya. Belum terlambat untuk membuat keputusan dengan kemudian. Ningsi mencoba membujuknya. Saya sudah menyelesaikan keputusan saya. Harap kembali sekarang dan mulai sekarang, Anda dapat memanggil saya dengan nama Buddha saya, Yuanxing. Si King mengisyaratkan padanya untuk keluar dari ruangan. Yuanxing, si King, kenapa kamu begitu keras kepala? Mata Ningsi terbakar amarah dan frustrasi. Dia terlihat begitu lembut dan lembut tetapi dia benar-benar keras kepala seperti seekor lembu. Dia hampir ingin menjatuhkannya dan membawanya kembali dengan paksa. Si King masih tidak bergerak 1 inci pun, duduk di tempatnya seperti batu tua. Ningsi sudah lelah dari semua pembicaraan, tetapi dia masih tidak bisa membujuknya. Tiba-tiba, dia mendapat telepon lagi dari kakeknya. Ningsi keluar dari ruangan untuk menerima telepon. Halo, kakek. Xiaoxi, apa yang membuatmu begitu lama? Bagaimana hasilnya? Hati Ningsi tenggelam dengan kekecewaan pada dirinya sendiri. Maaf, kakek, aku sudah mencoba yang terbaik, tapi, itu tidak berhasil. Penatua menghela nafas, iya, aku berharap ini terjadi. Kembali ke sini, Xiaoxi. Ningsi terjepit di antara giginya, jangan khawatir, kakek. Harap tunggu sebentar, pergi dan cari tempat untuk beristirahat dan makan, aku akan mencoba lagi. Oke. Jangan memaksakan dirimu. Dan tunggu, Paman Si ingin berbicara denganmu. Selanjutnya bab 596, hampir titik kosong.